1 tahun di situ saya udah mutusin saya nggak mau lanjut spesialis, saya benar-benar mau berdagang. Halo Millennials, kembali lagi nih di podcast kita kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang mungkin nanti akan kita bahas berkaitan dengan program kita Wood Trip yang nanti tinggal di Purwokerto sama di Tegal. Kali ini kita kedatangan teman kita, sahabat kita, ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau nih. Gimana sih beliau membangun bisnis, tentang karirnya dan sebagainya macamnya, yang tentu saja nanti berkaitan juga dengan event kita Wood Trip dan juga festival tukang di bulan Oktober. Mungkin kita kenalan dulu. Selamat siang Ko Sandy. Siang. Nah, ini kita kenalan dulu sama Ko Sandy. Mungkin teman-teman yang ada di rumah nih yang lagi nonton podcast ini kan mungkin belum tahu nih kok. Ya kenapa kok kita ngundang Ko Sandy pada siang hari ini, ya pada podcast kali ini. Itu beliau ini owner bisnis, iya, kemudian kebetulan juga seorang dokter juga, dan ya mungkin nanti masih banyak lagi ya, mungkin bisa kenalan dulu sih Ko Sandy ke teman-teman yang ada di rumah maupun yang sedang nonton video podcast kita. Saya jadi grogi ini. Jadi gimana nih kenalannya? Maksudnya terkait dengan bisnis dulu ya. Jadi ini Mas Cakim, terima kasih nih hari ini saya sudah diundang untuk ikut acara di Milan hari ini. Saya juga terima kasih sudah dilibatkan masuk ke dalam acara Wood Trip, itu sangat amat menarik dan sangat amat berguna ya buat kita semua. Jadi kalau saya, background saya ini, saya bekerja di Jaya Nusantara. Kami adalah distributor beberapa bahan baku bangunan alternatif seperti akrilik, PVC dan lain-lain. Nah, kalau dari segi pendidikan, memang pada awalnya saya tidak memulai dari sekolah bisnis, tapi saya dulunya sekolah dokter, Mas. Oh iya. Cuman karena ya satu dan lain hal ya, akhirnya memilih untuk berbisnis. Oke. Ya, jadi teman-teman ya, tamu kita pada episode ini sangat berbeda banget dengan tamu-tamu kita sebelumnya. Jadi kita tuh ngundang teman kita yang dari Jogja. Kebetulan teman kita itu dia juga owner bisnis. Ini bisnisnya banyak banget nih. Ini termasuk ada Jaya Nusantara, kemudian ada punya brand juga namanya Goji, terus juga kemudian punya manufaktur juga ya, Ko Sandy ya, yang workshop ya. Workshop ya. Lebih ke saya masih dibilang small industry. Small industry ya, oke. Itu. Nah, mungkin dari beberapa bisnis yang Ko Sandy geluti nih, kalau tadi kan Ko Sandy ini kan nggak cuman tentang bisnis kan, tapi kan juga tentang kesehatan juga, karena memang basicnya dulu seorang dokter gitu kan. Terus tahu-tahu dari yang dokter kemudian beralih ke bisnis kan gitu, dan memulai mungkin bisnisnya dari Jaya Nusantara. Nah, sebenarnya Jaya Nusantara dulu atau Goji dulu atau yang mana dulu nih kok? Pertama kali Ko Sandy mulai bisnis nih. Itu. Jadi pertama kali itu dari toko keluarga saya. Oh, jadi bapak mas saya punya toko sebelumnya dari namanya Serba Jaya di Jogja. Jadi mereka jualan kayak bahan baku bangunan lah, Mas. Ada paku, semen dan lain-lain. Nah, toko bangunan lah ya, kalau kita bahasa simpelnya gitu ya, toko bangunan. Oh, dari situ. Dari situ. Jadi terus kemudian dari kecil itu kalau orang tua tuh didik pulang sekolah, kalau nggak les harus jaga toko. Oh, berarti sudah dari kecil itu ya, memang orang tua kebetulan punya toko bangunan. Terus kalau misalkan setelah dari pulang sekolah pasti ikut nemenin di toko gitu ya. Jaga toko malahan ya. Bantu ambil barang, nimbang paku, pokoknya segala sesuatu yang di toko itu diperlukan lah. Dari kecil. Jadi terus menarik itu masih kebawa ya. Pada tahun 2000-an awal-awal itu kemudian orang tua saya itu mulai berjualan bahan baku seperti akrilik, kemudian stainless, aluminium dan sebagainya. Jadi mereka mulai sebetulnya awalnya berdiversifikasi dulu ya. Berdiversifikasi
terhadap produk-produk yang pada saat itu nggak terlalu red ocean. Jadi mungkin yang masih blue ocean lah ya. Masih blue ocean pada saat itu. Terus kemudian pelan-pelan dikembangin, nambah barangnya nambah. Terus sampai akhirnya ada ditunjuklah untuk memegang satu merek di area tersebut. Waktu itu ya. Pada saat itu. Ya. Terus kemudian kan kalau ini kan kita kadang-kadang kan pengen tahu nih ya, Kosendi ya. Kosendi kan memang kalau apalagi ini kan lulusan dari UGM juga nih teman-teman, kedokteran UGM gitu ya. Apakah langsung tertarik dengan bisnis atau mungkin sebelumnya, kayaknya aku memang maunya di kesehatan nih, aku nggak mau ke bisnis. Nah itu prosesnya itu gimana sih kok? Dan ini kan S2-nya Kosendi kan ternyata juga bisnis sekarang kan? Iya betul. Gitu kan. Tapi dulu waktu pertama kali mungkin terjun di dunia bisnis kan pasti mungkin kalau dari keluarga mungkin iya, karena kan ada punya toko dan sebagainya macamnya. Jadi secara tidak langsung atau tidak sadar, Puskos ini sudah belajar bisnis di situ tuh. Cuman tidak langsung secara ini kan, tapi kan masuk ke fakultas kedokteran. Nah, dari fakultas kedokteran melompat kemudian aku memutuskan untuk bisnis aja nih gitu. Tapi dari situ gimana sih kok perjalanannya itu loh kok? Itu perjalanannya lumayan panjang ya Mas. Jadi dulu saya juga disuruh masuk ke sekolah kedokteran karena orang tua pengen menghendaki buat pengen nih jadi dokter. Tapi ada pesan di situ juga sudah memang aku mau jadi dokter gitu atau? Ada keinginan, ada keinginan sekali juga. Jadi mungkin peer pressure dari sekolahan juga ya banyak. Kedokteran terus akhirnya cobain lah masuk gitu kan. Walaupun itu memang perlu benar-benar belajar ya pada saat itu. Iya. Terus habis itu ya karena balik tadi darah toko itu sudah mendarah daging mungkin jadi pulang kuliah pun juga disuruhnya jaga toko gitu ya. Jadi lama-lama terus kebawa juga tuh jaga toko. Aneh juga tuh kalau hari itu nggak ada jaga toko gitu. Oh gitu. Kebetulan karena Kosendi kan juga kuliah di UGM, kemudian rumahnya juga di Jogja. Jadi tokonya juga di Jogja ya. Iya betul. Jadi pulang kuliah habis nge-lab juga jaga toko. Kalau nggak jaga toko diomelin juga. Tapi terus mungkin gini ya kok, kadang-kadang kan kalau sudah di kesehatan kan, apalagi di kedokteran nih, kebetulan setelah dapat wisuda kemudian sempat nggak melanjutkan karir di bidang itu atau memang sudah switch ke bisnis atau kayaknya aku udah ini mau usaha atau mungkin sebelumnya pengalaman dari Kosendi nih buat share ke teman-teman aja. Jadi struggle perjalanannya itu kan pasti ada karena ini sesuatu yang berbeda loh. Itu cukup panjang sih Mas. Jadi, kalau diceritain cukup panjang ya. Jadi saya tuh karena mungkin jaga toko, terus habis itu saya tuh suka buka Kaskus zaman dulu. Terus saya upload lah itu barang-barang itu di Kaskus. Suatu hari saya upload, malam itu besoknya tuh ada yang beli. Tiba-tiba, kok ada yang beli ya gitu. Ini dari mana gitu, saya tanya lah, saya kirimin kalau kamu mau beli harganya sekian, bayarnya ke sekian, ditransfer betul. Itu tahun berapa sih kok Sandy? Mulai 2011 lah ya. 11 ya, 15 16 ya, masih belum marketplace masih belum begitu ini ya. Belum. Masih di Kaskus jualan pertama. Masih di Kaskus. Terus kok laku ya. Terus akhirnya saya coba kasih price list. Waktu itu masih BBM. Oke, masih BBM, masih pakai pin BB ya. Pin BB terus kirim nomor rekening, kok ternyata ditransfer ya. Bingung saya, mau cari ekspedisi nih karena waktu itu yang beli dari Pekalongan. Terus akhirnya saya kirim tuh, saya potong-potong barangnya, terus di packing, terus dikirim. Nah, terus habis itu saya berpikir, ini kok dari sana ada yang beli itu berarti mungkin ada supply-nya kurang kali ya di sana. Nah, pas dilalah, saya itu tugas koas di beberapa rumah sakit di daerah-daerah, karena kan kalau UGM itu jejaringnya ada di Banyumas, ada di Klaten, ada di Cilacap gitu. Nah, saya kebetulan tugas di luar kota di Cilacap. Berarti itu masih align dengan profesi itunya ya? Iya, masih pendidikan lah. Masih pendidikan koas. Terus dari situ saya izin lah satu hari sama dokter saya. Saya mau coba ya. Terus mau coba jualan. Saya mau izin dulu dong, saya ada keperluan. Saya jualan lah ke Purwokerto pada saat itu. Purwokerto saya bawa selebaran, isinya cuma price list doang, masukin lah ke kira-kira orang-orang yang pakai akrilik itu. Waktu di mobil tuh saya pertama kali juga, aduh, saya ini sebenarnya sekolah dokter loh.
saya biasa pakai jas di rumah sakit, orang cari gitu. Saya mesti bagi selebaran ini gitu. Ya, itu awalnya ya. Cuman udahlah, masih sekolah juga. Malu sekarang, mending malu sekarang daripada malu besok. Terus akhirnya saya cobain lah, kirim lah. Ternyata laku lagi dari situ, mulut ke mulut. Setiap saya pindah ke luar kota, saya jualan. Izin bolos. Bolos 1 hari. Terus ini yang produk pertama kali yang Kosen jual adalah akrilik dan stainless. Yes. Itu masih di toko atau sudah punya Jaya Nusantara? Di toko papa mama saya. Oh, di toko papa mama masih bener-bener jualin doang ya? Iya, jadi saya begitu laku, saya telepon, ini ada barang laku ini ya gitu. Minta tolong dipackingin, ini bukti transfernya tolong dicekin. Nanti saya jualan lagi tuh, puter-puter. Nah, ternyata di Purwokerto laku, di daerah-daerah laku pada saat itu. Terus habis itu saya jadi kalau misal di rumah sakit kan kita jadwal pagi sampai sore, iya, nanti malam mesti jaga lagi kan. Itu ini apa namanya? Saya sering diteleponin pelanggan. Pas waktu praktek itu ya, koas itu ya. Jadi saya permisi ya dok, saya mesti angkat telepon dulu. Customer gitu kan. Nah, sering berjalannya waktu, saya akhirnya udah mau lulus. Wah, lumayan juga nih tabungan dari jualan ini, lumayan juga ya. Saya berpikir lagi, ini sebetulnya bisnis ketika masih mau saya kembangkan, masih bisa. Cuman kalau saya mau memilih fokus nih antara dokter atau berbisnis, ini pada akhirnya saya harus memilih pada saat itu. Itu pilihan yang menurut saya cukup berat. Cukup berat ya, pastilah cukup berat lah ya. Karena sudah sampai di sudah koas ya. Iya. Sudah koas berarti kan tinggal sebentar lagi udah bisa praktek dan sebagainya macamnya. Iya. Tapi titik baliknya itu di mana sih kok? Karena ya wis lah aku sekarang milih bisnis lah gitu. Pada waktu ini apa namanya? Saya selesai koas, saya harus dipindah ke Bali buat internship di sana. Nah, di situ saya udah mutusin, saya nggak mau lanjut. Itu di Bali? Dipindah ke Bali. Buat internship lah, kita bilang 1 tahun ya. Iya, saya dapat pengabdian lah ya di situ. Kemudian 1 tahun di situ saya udah mutusin, saya nggak mau lanjut spesialis, saya benar-benar mau berdagang. Karena kesempatan nih, saya pindah ke Bali juga nih, siapa tahu saya bisa jualan di Bali. Betul, saya pindah ke Bali di rumah sakit, setelah jaga malam kan, jaga malam sampai pagi, saya paginya langsung muter. Ya, ini luar biasa nih buat teman-teman ya. Ternyata sesibuk apapun kan kadang-kadang kan banyak isu tuh kok kalau misalkan di kedokteran itu kalau dia udah koas tuh waktunya udah habis itu, mepet dan sebagainya, tapi ternyata masih bisa bisnis loh bosnya. Masih bisa jualan akrilik, masih bisa jualan kemana-mana. Nah itu tapi mungkin pertama kali sih kok Kak Amam memutuskan untuk bisnis, terus kemudian bentuk badan usaha ya, ibaratnya bentuk usaha Jaya Nusantara itu mulai kapan sih kok? Sebetulnya di tahun 2017-an ya. 2017-an. Karena pada saat itu setelah selesai, saya pokoknya selesaikan dulu lah rangkaian sekolah saya, dan sampai saya benar-benar bisa berpraktek, karena saya nggak mau berhenti di tengah jalan. Betul. Paling nggak saya dapat dulu tuh izin praktek, sewaktu-waktu saya nanti perlu untuk praktek saya masih bisa. Jadi setelah itu saya baru mikir, wah ini saya kalau nggak lanjut sekolah bisnis saya bisa jadi nggak tahu nih cara berbisnis itu seperti apa. Akhirnya saya lanjut ambil sekolah bisnis sambil saya berpraktek. Di beberapa rumah sakit di Jakarta pada saat itu. Nah, berarti juga sambil kuliah, sambil juga praktek juga ya. Jadi ngambilnya bisnis yang kedua ya. Iya. Itu jadi mulai dari situ kok awalnya. Awalnya dari situ, terus habis itu, nah itulah kegalauan mulai terjadi. Oh di situ ya. Dilemanya. Tadinya udah mutusin nih mau bisnis, pure bisnis. Lihat temennya sekolah spesialis pengen. Lihat yang ini masuk spesialis apa pengen. Terus saya merasa, aduh, saya itu juga bisa loh sebetulnya kalau mau iniin. Cuman ya balik lagi lah, saya harus firm lagi dengan apa yang saya tuju. Karena kan kadang-kadang kita sudah merencanakan sesuatu, pengennya nanti tiba-tiba dapat omset sekian. Tapi dalam perjalanan, ternyata masih baru sekian. Sehingga itu yang kadang-kadang membuat mental kita down kan. Membuat kita tuh ngerasa kayak, waduh, kok rasanya masih cuma segini ya.
Tapi pada saat itu udahlah dijalanin dulu lah, mau nggak mau mesti dijalanin karena saya udah memilih. Iya. Saya udah memilih. Nah, baru balik lagi ke Jogja, saya bikin perusahaan. Saya bilang sama kedua orang tua saya, ini kalau pada zaman saat ini nih, kalau kita mau berjualan nggak pakai badan usaha, masih dengan cara yang tradisional, kita nggak akan bisa kejar. Kecuali kalau memang ini usaha memang sudah tidak mau diteruskan lagi, saya masih ada kesempatan nih buat berkarir. Berkarir sesuai tadi ya, sesuai pendidikan saya. Iya, tapi kalau betul. memang kalian mau saya bantu dan ini memang kita lihat punya potensi, ya udah kita bikin badan usaha lah untuk kita kembangin gitu. Berarti bikin Jaya Nusantara ini setelah Ko Sandy lulus dari Sekolah kuliah yang depannya. kedua yang bisnis itu ya. Betul. Kemudian pulanglah ke Jogja bikin perusahaan. Nah ini luar biasa ya teman-teman ya, ini perjalanannya cukup panjang sebenarnya ya. Tapi Jaya Nusantara ini sebenarnya Ko Sandy didirikan itu bergeraknya di bidang apa sih kok? Apakah masih relate dengan yang tadi yang toko bangunan atau ini sudah spesialisasi nih? Oh ini khusus untuk produk ABC atau mungkin apa gitu? Yang mungkin yang sekarang mungkin masih belum banyak pesaingnya atau gimana, atau mungkin sama dengan produk-produk yang sebelumnya yang pernah ada di toko gitu. Jadi karena keterbatasan space dan keterbatasan manusia juga, pada saat itu akhirnya barang-barang yang sekiranya mau dieliminasi udah dieliminasi dulu. Oh gitu. Jadi pada saat saya udah pelan-pelan lah di geser-geser gitu, karena kan tempat ya. Jadi kita jual PVC. Pada saat itu PVC belum begitu banyak ya. Akrilik, kemudian plat kuningan, plat tembaga, terus kemudian plat aluminium, plat stainless. Lebih ke situ ya awalnya. Lebih ke spesialisnya ke situ ya. Jadi bukan yang umum gitu lembaran, ya. Lembaran. Segala sesuatu yang sifatnya lembaran dari besi, dari aluminium gitu-gitu. Terus kemudian ada PVC juga dan sebagainya macamnya gitu ya. Itu yang Jaya Nusantara ini ya, perusahaan Jaya Nusantara. Kebetulan selanjutnya kalau misalkan itu sih kok kan nggak cuma Jaya Nusantara nih, ya kan punya brand yang lain juga kan. Kalau brandnya kan Goji ini sebenarnya seperti apa sih kok, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman nih. Jadi Goji itu kenapa namanya Goji ya? Karena itu Goji itu buah yang spesial. Oh gitu. Superfood. Jadi karena ini adalah buahnya dari Jaya Nusantara, kan Jaya Nusantara punya bahan baku akrilik, gitu. ya. Oh bahan bakunya itu Jaya Nusantaranya sebagai core-nya. Si Gojinya ini adalah dari produknya gitu. Produk olahan yang kita buat dari bahan baku yang kita punya. Oh gitu. Cuman memang karena produk olahan akrilik ini cukup luas ya. Jadi kita menspesifikkan di khusus alat tulis. Kalau Goji itu khusus alat tulis. Yes. Oke. Brand alat tulis. Jadi yang dipakai buat taruh QRIS, buat taruh papan nama, buat taruh brosur. Gitu. Iya. Karena cukup luas ya untuk membuat akrilik itu penggunaannya itu cukup banyak ya. Betul. Bisa digunakan di rumah sakit, bisa digunakan untuk advertising, bisa digunakan untuk konstruksi, macam-macam lah. Nah, kalau mau diikutin semua nggak bisa, jadi kita pilihlah salah satu yang memang kita mampu untuk membuat itu terus menerus, kira-kira begitu. Oke. Kalau di Jaya Nusantara sendiri nih kok, produknya banyak nggak kok? Yang di situ yang kosen dijual. Kalau yang di Semarang ini kita ada akrilik, ada ACP, composite panel, dan kemudian ada PVC board. PVC board. Oh itu tiga itu ya menjadi core-nya ya. Yes. Itu sebenarnya karena kan kenapa kok Sandy memilih untuk aku mau PVC nih, PVC board nih, nggak mau yang lain, misalkan triplek atau kan masih banyak tuh kok pasti yang board panel yang lain. Tapi kenapa kok PVC board gitu sih kok? Saya tuh dari awal tuh sudah melihat, maksudnya PVC board ini produk yang sangat menarik nih. Karena dia anti rayap, anti air, dan kemudian dia digunakan untuk pengganti triplek. Jadi buat ngecor bisa, buat furniture bisa, terus buat segala sesuatu yang berkaitan dengan triplek tadinya bisa disubstitusi dengan si PVC ini. Iya. Jadi lebih visibilitas produknya lebih luas gitu ya? Lebih luas lagi. Oh itu kenapa? Karena kan sebenarnya PVC board ini memang sudah dikenal, cuman kayaknya memang butuh edukasi tuh kok. Ya kan masih belum semua orang tahu tentang fungsi PVC board dan sebagainya macamnya. Nah itu kan mungkin kenapa, tapi tiba-tiba kok nanti aku fokusnya sama jualan PVC board nih, nggak jualan yang lain gitu. Karena di beberapa teman-teman yang lain tuh pasti dia jualan
triplek tapi juga jual PVC board, cuman nggak full kayak Kosendi gitu loh, yang Iya. menjadi spesialis gitu loh. Itu apakah memang itu menjadi kedepannya karena memang itu produk yang inovatif, ya kan, karena produk baru juga, dalam artian produk baru itu dalam arti itu yang tidak familiar, yang sekarang masih ada triplek dan sebagainya macamnya itu gitu. Jadi berawal dari bahan baku yang disubstitusi dulu ya, seperti triplek. Ini kan bahan baku yang berasal dari alam. Betul. Yang menggunakan ada yang kayu sengon lah, kayu meranti. Iya, banyak lah itu ya, ya Pak. kan. Itu kalau di perubahan iklim kayak sekarang ini hasilnya bisa jadi nggak stabil. Oke. Sehingga triplek mungkin batch yang bulan lalu sama batch yang bulan ini bisa jadi beda ya kualitasnya. Nah, sedangkan si PVC ini kan dia dibuat dengan parameter yang stabil. Oke. Jadi dia bisa continue terus dengan kualitas yang sama, dan kemudian dia juga bisa didaur ulang. Jadi misal kalau ada reject atau rusak, dia bisa digiling lagi, dijadikan lagi untuk PVC board lagi. Nah, di samping itu PVC board itu punya kelebihan, dia karena kekuatannya sama, dia anti rayap dan anti bakar dan anti air. Sedangkan di kita ini yang di negara tropis itu mayoritas tuh kan Pasti ada rayap. pasti ada rayap. Nah, itu yang menyebabkan saya berpikir ini sebetulnya produk sedikit lebih mahal, tapi ketika memang digunakan dengan tepat, dia benar-benar bisa mengurangi cost dari project renovasi atau project buat bikin interior dan lain sebagainya. Jadi dia kalau diukur dengan masa pakai yang lebih lama, itu dia jatuhnya lebih murah. Karena nggak, kalau renovasi Macakim coba, Macakim repot nggak? Mesti pindahin barang, Pastilah mesti ini. repot. Jadi begitu banyak kerepotannya. Jadi Bener-bener kayak kemarin tuh kan aku kan beli pertama kan pakai triplek, bikin lemari kan, bikin rak-rak gitu. Tapi ya kayaknya sih nggak ada rayap. Tapi tahu-tahu kropos semua ini dipakan rayap. Nah ini udah mau nggak mau kita ganti pakai PVC board itu. ya, Dan sekarang kalau Kosendi pegangnya merek apa nih kok? saya bilangnya merek AN Board. AM board, Unboard ini ya. Kalau Unboard ini aku juga kemarin sih beberapa cari searching sih, dan ternyata ini produk dalam negeri ya kok ya. Yes. Itu ya. dia. Itu produk Itu dalam negeri ya. Kalau yang lain kan ya kita tahu lah banyaknya Ya, dari luar banyak gitu produk kan, impor. produk impor. Ini kan produk yang diolah di Indonesia itu. Kenapa kok Kosendi milih Unboard sebagai produk yang dijual nih ke Jaya Nusantara gitu? Mungkin pasti banyak toko yang nawarin yang lain gitu. Iya. Apa kelebihan Unboard daripada yang lain? Jadi Unboard ini salah satu pionir ya di PVC board. Dia di PVC foam board dia pionir. Terus kemudian Unboard ini dia diproduksi di sini. Jadi saya nggak akan kebingungan untuk mencari produk yang kalau di pasaran habis. Karena kadang-kadang produk impor itu mereka kan datang mesti masuk lewat pelabuhan, bea cukai, proses custom clearance dan sebagainya. Ya itu pasti ribet banget. Yes, jadi kadang-kadang itu tukang kontraktor tuh nggak mau tunggu. Sehingga kalau misal pakai PVC dari Unboard ini, karena dia dibuat di sini akan lebih sustain. Dan kemudian PVC Unboard ini juga sebetulnya banyak belajar dari produsen yang di China sana. Oh gitu. Dimana mereka juga bikin si PVC ini terus-menerus belajar dari sana. Dan di China sendiri itu market untuk furniture itu sudah tidak menggunakan lagi triplek. Sudah berganti ya. Ya, mereka sudah hampir 90% itu menggunakan PVC board. PVC board. Ya, tadi karena kalau triplek kan tadi yang Kosendi dijelaskan kan dari dia kan dari alam ya, dari pohon kemudian dari itu, dan mungkin nanti juga kita akan bahas tuh beberapa apa namanya, bukan bahaya sih, cuman kandungan yang ada di triplek dan sebagainya macamnya itu ya kok ya. Betul. Itu cuman kalau Unboard ini berarti kan ini kan produknya kan lokal. Yes. Dan untuk di Jawa Tengah sendiri cuma dari Nusantara yang jualan atau jadi distributor resminya lah untuk Jawa Tengah. Ada Di kalau di saya ini kita ulas saya aja ya, Oh, kalau kami yang Jaya Kosendi Nusantara itu aja. ada di Purwokerto, Semarang dan di Yogyakarta. Jadi apabila memang ada kebutuhan PVC Unboard di daerah tersebut bisa boleh lah kontak Jaya Nusantara. Berarti Jaya Nusantara itu juga ini ya teman-teman ya. Termasuk produknya adalah Unboard ini yang sudah tersedia mungkin di 4 kota. Di 3 kota ya, Semarang, Jogja sama Purwokerto. Itu. Nah, kembali tadi ke produk yang visibilitasnya sangat luas nih kok.
yaitu kan PVC foam board gitu ya. Terus kan kita kan tahu, saya kan tahu nih kalau triplek itu kan kalau di dalam ruangan yang seperti ini dia nggak di coating atau nggak diolah itu pedes kok. Itu kena mata tuh perih gitu loh. Nah ini sebenarnya saya juga mau tanyakan karena kan kebetulan Coach ini kan dokter ya. Apakah itu termasuk bisa berpengaruh ke kesehatan kita atau enggak kalau kita sering kena paparan itu? Enggak tangan kita menghirup atau mungkin kena mata dan sebagainya macamnya. Itu sih kok. Mungkin kalau dari segi kesehatan gimana sih kok? Aku sekarang tanya Coach ini sebagai kesehatan nih. Karena kita berbagi knowledge aja ya kok ya. Kita berbagi pengetahuan ya kok ya. Itu berarti tripleknya dibuat dari pohon bawang, Mas. Oh, pohon bawang nggak ada batangnya sama-sama bikin nangis ya. Iya, sama-sama bikin nangis loh. Itu pedes banget karena ya beberapa kali kita kan juga mengerjakan interior. Kalau kita teman-teman tahu nih yang di rumah nih kalau mengerjakan interior, karena kita nggak ada knowledge-nya. Ternyata sekarang ada teknologi baru loh, ada bahan-bahan baru selain bahan-bahan yang sudah ada. Kalau itu kan memang bahan yang dulu pengganti kayu solid kok. Kan pengganti kayu solid, kemudian muncullah ini apa namanya plywood atau biasanya plywood kan, triplek dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang ada lagi yang lebih inovatif nih, yang nggak kena rayap, yang tahan api, yang tahan air. Kalau itu kan kena air kan masih bisa hancur itu kan. Nah ini terus tadi yang aku bilang kalau itu misalkan dimasukkan ke dalam ruangan kemudian belum diolah, itu kan pasti baunya itu loh. Muter-muter. Iya, itu. Nah itu ada pengaruhnya nggak kok buat kesehatan mungkin? Kan mungkin knowledge-nya Kosendi ini ada nih gitu loh. Pernah nih mungkin atau mungkin tahu nih tentang triplek terbuat dari apa dan sebagainya macamnya. Kan dia nggak mungkin cuman lembaran triplek doang kan? Kan dia kan di lembaran yang di-press kan. Di-press ya. Gitu. Jadi memang itu juga salah satu concern ya. Kalau triplek itu kan dari alam satu, terus kemudian kualitasnya itu bisa berubah-ubah ketika nanti diproduksi. Di samping itu juga triplek itu sourcingnya makin terbatas. Jadi kecepatan untuk menumbuhkan triplek, menumbuhkan pohon itu dibanding dengan kecepatan untuk memproduksi PVC itu jauh lebih cepat triplek ya, jauh lebih cepat PVC ya. Nah, kemudian PVC juga sangat bisa untuk didaur ulang ya. Nah, salah satu proses produksinya triplek itu kan ada menggunakan mungkin ada beberapa pabrikan juga yang masih menggunakan formalin ya, formaldehid ya sebagai adhesifnya. Oh, sebagai perekatnya. Sebagai perekatnya. Nah itu ya kalau formalin itu saya pertama kali mengenal pada saat dulu saya sekolah di UGM. Itu kan kita belajar anatomi ya. Kalau saya formalin itu kenalnya dari Trans TV kok. Ya ini baksonya, bakso formalin dan boraks. Ya itu. Terus kan? Nah itu kita si mayat itu kan mesti disimpan di dalam satu bak khusus ya, satu ruangan ini gitu kan, isinya kolam itu isinya badan-badan mayat, kadaver kita sebut. Oke. Yang nanti kita akan gunakan untuk belajar anatomi. Nah, itu pertama kali tahu ya. Kemudian itu kadaver itu diangkat, ditaruh di meja untuk kita belajar kan. Dan itu tidak langsung hilang formalinnya, dia akan menguap, even dibiarkan 1 jam itu masih formalinnya masih kuat banget ya. Jadi kita belajar tuh sambil usuk-usuk hidung, Masih udah pakai masker ya? Iya. Kita nggak boleh pakai masker. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, karena kita harus menghargai guru kita. Pada saat itu kadaver itu kan adalah guru kita. Iya. Jadi kalau di sekolah saya dulu nggak boleh pakai masker. Oh, nggak boleh. Kamu harus menghargai. Harus menghargai guru kita. Aku baru tahu. Jadi dia memang dikeluarin dulu, biasanya dibiarkan menguap dulu, baru nanti kita pakai buat belajar. Nah itu baunya itu tadi menyengat, kemudian bikin mata tuh berair. Itu memang karakternya kayak gitu ya? Memang karakternya seperti itu. Jadi, nah ini kan kalau misal kita dulu sekolah kedokteran kan belajar ya beberapa bulan sekali lah atau beberapa minggu sekali lah. Sedangkan kan kalau memang orang yang punya profesi nih yang menggunakan peralatan triplek ya, paparan formalin setiap waktu itu kan pasti ada efek sampingnya kan ya. Oh, itu menimbulkan efek samping ya? Iya. Jadi nggak cuma mau pedes tok gitu, enggak ya? Iya. Kalau terus-menerus dilakukan terus-menerus pasti ada efek samping. Pasti ada efek sampingnya. Salah satunya apa kok? Salah satunya itu pernah dengar asma? Asma ya itu. Asma?
Jadi seringkali ketika formalin itu terpapar pada orang-orang yang sensitif, kan nggak semua orang itu tuh jalan nafasnya atau organ pernapasannya itu kan kuat terhadap semua alergen ya, tadi ada debu dan lain-lain. Nah, beberapa orang yang sensitif ketika menghirup formalin itu, dia pasti akan lebih cenderung untuk mengalami serangan asma. Meskipun dia sudah, kan asma itu, sorry kok, aku tuh kalau asma itu ya, itu penyakit genetik ada nggak? Ada kan? Jadi orang dia lebih sensitif, karena formalin lagi tambah sensitif lagi. Karena aku juga perlu tahu nih teman-teman, karena kalau asma itu kan genetiknya ada, cuma penyakit pemicunya ada ya? Ada, biasanya dipicu oleh sesuatu yang menyebabkan jalan nafasnya itu mengecil. Oh itu, jadi kalau asma itu selain dia genetik, tapi juga ada pemicunya ya. Pemicunya faktornya adalah karena memang dia mempersempit jalur nafasnya itu. Termasuk tadi formalin itu salah satunya bisa menyempitkan itu ya. Kalau dihirup setiap hari. Dan kalau pekerja-pekerja yang di interior kayak kemarin kita ngerjain interior kan memang tiap hari kita bersinggungan dengan triplek pasti. Iya, betul. Dan kita kan nggak kerasa. Iya. Itu ya. Oh itu yang menjadi. Oh itu kalau berarti kalau di PVC board itu memang dia nggak ada bau sama sekali dan tidak menggunakan tadi bahan-bahan yang alami dalam arti kayak kayu dan sebagainya macamnya. Dia tidak mengurangi dari kalau kita biasanya sustainability ya kok ya, lingkungan kan gitu ya. Dan itu kalau ramah lingkungannya lebih ramah lingkungan kan bisa didaur ulang. Itu yang baru tahu juga tuh aku dia seperti pipa air ya, pada prinsipnya seperti pipa air. Jadi kita kan kalau di rumah-rumah itu pakai pipa air buat ngalirin segala macam air bersih dan air kotor kan. Dan itu juga air bersihnya juga tidak terkontaminasi oleh PVC-nya kan. Sama prinsipnya PVC board itu bahan baku utamanya seperti PVC pipa air. Makanya dia cukup aman karena dia nggak akan larut dalam air. Kemudian dia juga tidak, jamur itu nggak bisa tumbuh. Iya, karena dia tidak terbuat dari kayu kan. Karena medianya nggak pas ya. Kalau multiplex itu kan ada resiko untuk dijamurin, dirayapin dan lain sebagainya ya. Saya ada kemarin kirim ke Mas Hakim juga ya terkait sama literatur ya. Kalau kita ngomongin kesehatan kan mungkin nanti bisa dibaca juga ya literaturnya. Jadi kalau selain asma tadi ya memang ada juga itu si formalin ini juga kan sifatnya karsinogenik. Jadi dia ketika bereaksi dengan badan, ini kan dites di mencit misalnya, dites di mencit. Jadi dia bisa menimbulkan namanya oxidative stress. Ya, reaksi oksidasi. Ya gampangnya ketika itu halusinasi gitu gimana? Bukan, jadi lebih ke dia merusak dari sel itu. Merusak dari sel yang ada di dalam tubuhnya si mencit itu tadi. Karsinogenik, jadi dia akhirnya membuat mutasi terjadi di situ sehingga dia memicu timbulnya kanker. Dalam jangka waktu yang lama dan tentunya dalam paparan yang continuous ya. Iya, karena kan gini ya, kalau kita nggak tahu sih ya kalau itu nanti bisakah menyebar harus dalam ruangan atau di luar ruangan. Cuman kalau di workshop nih kan kebanyakan kalau workshop interior itu kan mereka di dalam, jarang yang di luar kan. Jadi mereka biasanya kerjaan itu selalu di dalam, jarang di luar. Nah itu kalau punya anak, punya keluarga kan juga cukup sensitif juga, pasti cukup bahaya juga ya. Nah, makanya salah satu alternatifnya adalah dengan PVC board ini gitu ya, untuk menggantikan itu ya. Betul. Jadi PVC board ini sebagai salah satu pengganti, namun sebagai tukang atau yang memang pekerja interior, saran saya sih harus menggunakan masker pada area-area yang memang ada paparan terhadap produk-produk tersebut ya, formalin itu ya. Itu karena pada awalnya harus preventif dulu tuh untuk diri sendiri. Pakai masker. Iya. Kemudian pakai kacamata pelindung. Karena kan ketika bekerja di lapangan itu tidak bisa diprediksi ya. Misal lagi gergaji, entah itu PVC atau entah itu triplek, kalau ada yang mencelat kan juga bisa melukai. Nah mungkin itu juga sih yang nanti aku baru tahu nih, dan ini knowledge baru buat aku juga nih, nanti buat teman-teman yang di rumah juga. Ternyata kalau di
bahan-bahan yang sudah kita gunakan, kita kenal itu ternyata juga ada efek sampingnya. Cuman karena kita kan semakin maju nih ya kok ya. Dunia itu kan semakin maju, handphone bergerak dulu yang dari ketikan kemudian jadi macam-macamnya lah. Kemudian kita juga punya produk yang sangat inovatif tuh. Kita kan punya produk yang lem bata ringan tuh. Lem bata ringan kan kalau dulu orang harus pakai mortar semen dan sebagainya macamnya. Cuma sekarang pakai lem aja sudah cukup. Dan mungkin juga sama ketika di dunia interior ya. Kalau triplek itu mungkin tadi banyak banget bisa kena rayap, kemudian terbuat dari bahan yang masih alami, gitu, tidak selama lingkungan dan sebagainya macamnya. Terus juga tidak bisa didaur ulang. Kalau yang PVC board itu bisa didaur ulang. Bisa. Itu dan mungkin dari segi harga mungkin masih di atasnya ya, ya. Betul. Di atasnya, masih di atasnya bahan yang sudah ada ya. 2 kali lipat lah kira-kira. 2 kali lipat ya. 2 kali lipat dari multiplex. Cuman kalau ketahanannya gimana sih kok kalau pakai PVC board itu? Sebetulnya kalau dari segi ketahanan, terutama yang berkaitan dengan air dan rayap ya, jauh superior. Jauh superiornya ya, itu. Dan ini teman-teman juga sudah ada nih, bisa dapatkan di 3 kota yang sudah ada cabangnya di Nusantara nih, utamanya di Jogja, kemudian di Solo, di Purwokerto, sama di Semarang yang baru buka kemarin ya kok ya. Itu. Nanti buat teman-teman yang pengen cari tahu bisa mengunjungi Jaya Nusantara itu. Terus kemarin kita gabung di Butrip tuh kok. Nah, di Butrip kan sebenarnya kita mau sharing sih, pertemuan kita tuh sangat singkat ya. Kita cuma ketemu waktu sama-sama beli barang, terus ketemu Ko Sandy gitu. Gak sengaja. Kita ngobrol ya. Kebetulan onboard ini teman-teman ini Jaya Nusantara ini bergabung dengan Butrip baru setelah kita selesai dari Solo. Kemudian di Jogja baru join, dan itu waktunya juga mepet banget ya kok ya. Karena kita punya visi yang sama ternyata gitu. Dan Butrip ini kan kita mulai sebenarnya visi misi Butrip ini kita ingin membangkitkan yang dulu pernah ada kok. Jadi kalau dulu boleh cerita dikit tentang Butrip itu, kita tuh ngambil dari hobi kayu sebenarnya. Hobi kayu itu sempat bikin yang namanya Butrip. Tapi kemudian karena mungkin ya belum ada yang lanjutan, kita dari beberapa brand itu akhirnya kita ibaratnya sama-sama nih kumpul-kumpul kok. Gitu. Kira-kira kita bikin apa ya, workshop yang bisa membuat selain mengenalkan brand, nggak cuma promosi doang, tapi kita bisa kasih knowledge juga nih. Kayak onboard ini kan perlu di knowledge kan toh. Karena aku juga baru tahu. Ternyata ada ya substitusi lain selain triplek untuk bahan interior kan gitu. Nah, dengan adanya Butrip itu, kemarin kita diskusi, akhirnya kita bikin namanya untuk roadshow 7 kota, nah nanti diakhiri dengan festival tukang yang ada di Semarang yaitu sama Polines ini. Nah, kalau menurut Ko Sandy nih kok, yang Butrip yang kemarin join di Jogja, kita kan memang konsepnya itu adalah kita bisa. Ya, kita bisa itu sebenarnya adalah singkatan. Nah, singkatannya apa nih? Panjang. Nanti kita tampilin aja lah di video ya nih, singkatan itu. Kita punya tema namanya kita bisa. Nah, itu kita kan pengen menggandeng pengrajin, tukang interior, arsitek, kita juga sama dengan IAI dan sebagainya macamnya itu untuk sharing kok, sharing. Dan memang kita targetkan yang ikut itu adalah orang-orang yang benar-benar terjun di dunia kayu, di dunia interior, di dunia tentang inovasi dan sebagainya macamnya yang berkaitan dengan furniture dan sebagainya macamnya. Itu. Kalau menurut Ko Sandy, event kita yang Jogja kemarin pertama kali nih onboard gabung nih, karena saya sama Ko Sandy itu nggak lama-lama, gini-gini kok, ya saya ikut. Apa yang membuat Ko Sandy seperti itu gitu, yang tiba-tiba oke, saya mau join mas gitu. Nah itu apa sih kok yang menjadi, karena kan kalau bicara tentang motivasi kan sama gitu ya, cuman apa sih yang membuat Ko Sandy akhirnya mau ini ikutan yang itu? Menurut saya itu yang menjalankan berbisnis tuh sama zaman dulu sama zaman sekarang tuh berbeda. Oh gitu ya. Zaman dulu kan kita mesti soliter ya, barang apa ya simpenin lah, orang lain nggak mesti tahu, nggak boleh tahu apa aja gitu. Nah, kalau di zaman sekarang ini memang udah eranya kolaborasi ya, sehingga saya kalau mau capai audiens lebih banyak, mau capai pelanggan lebih banyak, saya mesti terlibat dalam satu proses di mana itu juga melibatkan pihak-pihak lain, di mana produk saya itu bisa jadi lebih berguna.
Oke. Salah satunya nih PVC board, kalau saya ketemu sama rumah jasa misalnya kan, ini jelas bisa di CNC oleh beliau. Kemudian ketemu dengan lem Milan nih, udah bahannya aman, tidak mengandung formalin, bisa digunakan pakai lem yang water base lebih aman lagi jadinya. Jadi memang di sini ada banyak hal yang ketika saya ketemu Mas Cakim nih, ini nih kesempatan Mas banget nih buat kita benar-benar bisa sama-sama kasih tahu nih produknya kita, karena produk kita ini produknya bagus, cuman memang perlu dikomunikasikan, diedukasikan. Apa sih yang menjadi pembeda? Kenapa sih harganya lebih mahal? Betul. Reasoningnya itu sehingga orang itu membeli. Oh ternyata begitu ya. Kalau benar-benar dipikir, benar-benar diperhitungkan, bisa jadi ini produk ini jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk yang biasa mereka pakai. Karena dari segi safety, dari segi masa pakai, dari segi macam-macam lah ya. Itu kalau diperhitungkan jadi satu, pasti jatuhnya lebih murah. Ya, kalau misalkan pakai bahan yang biasa harus renovasi 3 kali, kalau pakai ini nggak perlu renovasi 3 kali gitu ya. Jadi biaya renovasinya bisa teman-teman simpen kan gitu ya. Iya, atau bisa buat renovasi yang lain lagi, bagian yang lain yang masih ini kan Mas, diperbaikin lagi. Jadi menurut saya sangat apa ya? Sangat perlu untuk berkolaborasi untuk membuat pihak-pihak itu tuh sadar gitu loh, aware terhadap produknya, manfaatnya, dan kemudian kelebihan yang didapat dari investasi yang lebih. Betul. Nah itu makanya kemarin waktu kita ngobrol soal road trip, kok jadi langsung nih. Ya udah Mas, kita join lah dari Jogja. Kemarin padahal waktunya mepet ya gue ya. Mepet banget. Di Jogja tuh ya. Tapi nanti kita masih ada Purwokerto, masih ada Semarang di Festival Tukang. Dan harapan nanti di Purwokerto, Tegal sampai ke Semarang itu kita bisa lebih berdampak lagi kepada teman-teman yang ada di sana. Dan sudah ada yang nunggu tuh di Purwokerto, yang kemarin ikut Semarang mau ikut lagi, yang di Tegal juga sudah beberapa udah nunggu juga itu. Nah, tapi saya mau tanya dikit nih kok, yang berkaitan tadi kan tentang ini ya, triplek ya. Nah, kita tuh di Milan sebenarnya punya produk kok, namanya LIM, tapi kita sekarang pengen menuju ke yang go green lah, bahasanya gitu. Kita nggak mau pakai yang kimia, kita kurangi, tapi kita mau fokus yang pakai water base. Itu bukan basicnya bukan solvent base, tapi kita mau pakai yang water base. Karena kalau beberapa yang tak temui di lapangan, yang ekspor itu kok, terutama di Eropa, dia udah nggak boleh lagi yang adanya solvent. Bahkan di finishing kayu itu sudah semua harus menggunakan water base. Itu yang memang peraturan di Eropa lebih ketat daripada di negara bagian lain. Nah itu sebenarnya yang pengen kita tanyakan juga nih. Tapi kalau tadi kebetulan karena Koser ini dokter, saya mau tanya tentang kesehatan lagi nih kan gitu ya. Karena kan kita perlu knowledge nih kok yang berkaitan dengan itu. Nah, LIM itu kan kita kenal dengan, kita kan memang sebenarnya pengen kasih edukasi ke teman-teman pemakai, terutama yang biasa menggunakan LIM. Itu kan biasa mereka pakai LIM kuning. Ini bentar, ini pemakai apa nih? Pemakai HPL? Maksudnya pemakai yang buat di kalau pemakai ya. Kalau itu wah, dan itu pemakai yang sering disalahgunakan juga Mas. Jadi lem kuning itu kan, nah biasanya kalau itu ngelem itu kok bahasanya. Kalau ini kita biasanya orang yang pakai untuk aktivitas produksi lah gitu ya. Untuk luruskan ya, untuk produksi HPL gitu atau apa. Kalau itu kan ngelem untuk mabuk ya, kesenangan. Tapi nggak tahu tuh masih ada atau enggak. Cuman kebanyakan nih kok ya, yang kita temui nih, orang yang terlalu biasa menghirup itu kan baunya menyengat banget itu kok. Itu ada nggak sih kok efek sampingnya sama kayak tadi formaldehyde tadi ya, atau formalin tadi ya. Ini ada nggak sih efek sampingnya ketika orang terlalu terbiasa pakai lem kuning dan menghirup itu terus menerus? Iya. Itu tuh ada nggak sih kok? Ada. Sampingnya apa gitu? Ini juga saya baca literatur ya. Ini sebenarnya literaturnya udah cukup lama di tahun 2006, tapi berarti kan sebetulnya problem ini sudah diidentifikasi dari lama. Bukan cuma dari sekarang doang kan. Dan ini literaturnya cukup bagus, nanti saya bisa share ke Mas Cakim juga. Ini terkait dengan neurotoxicity yang disebabkan karena solvent.
Jadi apa itu kok neurosis? Mungkin teman-teman banyak yang jadi kalau dulu zaman saya kecil tuh saya sering banget tuh lihat orang di pinggir jalan buka lem kalengan gitu kecil terus dihirup gitu kan dia nge-fly. Nah, itu yang disebut dengan neo. Jadi memang itu ada istilahnya mengeksitasi ya beberapa bagian dari saraf orang yang menghirup tersebut untuk mungkin salah satunya nge-fly atau kemudian dia berhalusinasi. Ya, jadi itu memang zat kimia yang ada di dalam solven itu tadi bisa mengeksitasi otak atau sel saraf. Nah, itu kan memang yang disengaja ya. Tapi ada juga yang memang orang tidak sengaja misalnya bekerja karena menggunakan lem, terus kemudian dia memang pekerjaannya interior dan lain-lain yang sehari-hari terpapar terus-menerus gitu kan. Itu kan mungkin efeknya nggak begitu berasa kayak tiba-tiba berhalusinasi karena kan dalam konsentrasi yang kecil. Betul. Tapi kan dia terus-menerus. Nah, memang dari solven ini ketika terjadi paparan yang terus-menerus kan tidak cuma di lem ya, ada di cat juga, terus kemudian ada di bahan-bahan kimia yang lain ya. Nah, itu memang bisa menimbulkan gangguan saraf. Jadi neurotoksisitas itu tuh racun terhadap sel saraf. Oh, racun terhadap sel saraf ya. Ya. Dan itu kan gini ya kok, itu benar nggak sih kok kalau misalkan ada orang karena dia terbiasa menghirup bau yang serupa, itu hidung itu akan beradaptasi bahwa itu bau yang biasa. Iya. Jadi dia kayak kita masuk di ruang, bau banget, tapi kalau dia yang sudah di situ, dia kayak udah biasa aja gitu. Lama-lama udah jadi kayak desensitisasi namanya. Itu bener ya? Berarti, iya. Jadi dia sudah kayak sebenarnya kayak yang di triplek tadi ya. Kalau orang yang tidak pernah terpapar, dia masuk pasti wah ini baunya pedes banget dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia terbiasa, lama-lama kan tubuh kan akan menyesuaikan apa yang menjadi kebiasaan ya. Betul. Namun kan itu ada efek sampingnya juga ya. Ada efek sampingnya juga tentunya. Kalau itu paparan itu terjadi terus-menerus malah justru tanpa disadari. Iya, justru malah kita nggak sadar, kita pikir baik-baik aja, cuman ternyata itu juga berbahaya juga ya. Nah itu yang mungkin Milan juga akan jadikan ini juga ya, karena memang kita kalau water based itu kan tanpa bau, kemudian cukup pakai air, ramahnya kalau kena tangan juga masih oke kan gitu ya. Itu yang menjadi ini dari Milan. Terus sama itu kok saya mau tanya nih agak melenceng, cuman aku mau tanya nih, kalau orang kerja di pom bensin tuh kok, itu kan saya punya teman tuh kerja di pom bensin tuh, kalau dia pasti istirahat pasti dia capek. Misalnya dia libur nih, mungkin karena dia sering di situ menghirup apa namanya kan, kalau tadi kan uap bensinnya kan, kalau ngelem mungkin lah disengaja, itu kan nggak disengaja. Tapi kalau dia pas di rumah tuh pasti capek tuh dia. Itu bener sama dengan yang tadi. Kalau bensin itu isinya kayak kerosin mungkin ya. Iya kemungkinan. Tapi kan efeknya kan mirip-mirip gitu loh kok. Secara ini ya, secara jadi tidak langsung. Secara senyawa kimia itu memang banyak ya. Ada maksudnya kan senyawa kimia yang memang dia gampang untuk berevaporasi itu ada banyak. Nah, salah satunya mungkin kalau di bensin mungkin kerosin itu. Kalau yang di solven itu, kalau yang di lem itu solven tadi ya macam-macam ya, jenis solvennya ada banyak. Jadi memang efeknya macam-macam sih. Nah, kalau yang di bensin coba ya saya pelajari. Oke, boleh kok. Ya itu sebenarnya kita sharing aja sih. Mungkin apakah ada kemiripan atau apa? Karena memang kalau orang terbiasa sudah terpapar yang seperti itu, ya dia nggak akan kerasa kok. Tahu-tahu capek aja gitu, tahu-tahu ya kayak tadi yang sudah, kalau udah terbiasa ngirup yang bau-bau nyengat hidungnya itu kayak udah menyesuaikan gitu kan. Iya. Udah nggak berasa. Kalau yang dari solven sendiri sebetulnya saya ini udah baca ada beberapa penyakit yang memang bisa muncul. Apa aja tuh kok? Salah satunya Parkinson, udah pernah dengar belum? Parkinson, oke. Parkinson yang bergetar, jadi gitu. Dia mau ambil apa? Bergetar, mau ambil ini. Apa ya bahasanya ya? Bergetar, apa ya istilahnya? Tremor. Jadi itu tremor tidak cuma grogi ya. Tremor ya. Tapi itu juga penyebab juga ya. Itu karena memang otaknya udah mengalami istilahnya Parkinson itu kan karena ada neurotransmitternya berkurang karena ada bagian saraf yang rusak karena keseringan tadi tuh terkena dengan zat-zat yang akhirnya menyebabkan namanya reaksi oksidasi di sel sarafnya sehingga dia tidak bisa memproduksi neurotransmitter itu dengan
sempurna. Nah akhirnya yang harusnya bisa bergeraknya smooth, ini bergeraknya mesti bergetar dulu. Nah itu kan juga ada stage-nya, maksudnya ada yang misalnya bergetarnya pada saat cuma ngambil air begini. Nanti kalau lebih parah lagi dia bisa seluruh badannya bergetar sampai di stage akhir tuh dia justru malah diem aja, susah untuk bergerak. Itu stage akhir ya? Ya, di stage 4. Dan itu kadang orang nggak sadar ya? Nah itu kalau memang kalau sudah mengalami Parkinson dia pasti akan berlanjut ya, pasti akan berlanjut ke stage berikutnya apabila tidak diobati. Nah atau mungkin ditangani gitu ya? Yes, jadi mungkin kalau udah kena yang stage 1 jadi ternyata ini toh rasanya kalau kena Parkinson, kira-kira gitu. Nah itu buat teman-teman yang ini kan sekalian tak tanyakan nih ke Mang Kosendi. Tapi ada juga yang lain nih, jadi maksudnya bukan cuma Parkinson doang, ada demensia. Jadi memang orang yang setiap hari itu menghirup solvent itu tadi, itu penyakitnya bisa, jadi kan itu sistem saraf ya. Ya. Dia pasti akan mempengaruhi perilaku. Jadi kadang-kadang bisa ada perubahan perilaku. Itu juga pengaruh ke perilaku juga bisa ya? Bisa juga. Jadi dalam memang manifestasinya terhadap orang tuh beda-beda. Gak bisa setiap orang itu nanti manifestasinya sama. Ada demensia, pernah tahu yang namanya demensia, Mas? Demensia belum. Pelupa. Ya, jadi pikun. Lupa ya. Ya, karena kan saya punya tim tuh sudah lupa gara-gara mungkin sering lagi kuning. Sama aja. Coba dilihat di tasnya ada kaleng enggak itu. Jangan lupa tuh bawa lem. Itu pelupa. Itu pelupa juga termasuk bisa jadi itu juga ya gue ya. Iya, dari bukan karena cerdas ya, katanya kalau orang cerdas pelupa katanya. Beda ya gue ya. Beda. Jadi karena memang demensia. Tadi sel saraf itu tadi yang rusak oleh solvent itu akhirnya dia sering mengecil. Sehingga yang seharusnya kapasitasnya besar karena size-nya mengecil, dia untuk menyimpan memori itu juga berkurang, otomatis jadi pelupa. Gitu. Jadi itu juga bisa bikin lupa juga ya. Makanya kan nanti buat teman-teman yang punya workshop nih, ya gantilah lemnya, jangan lem kuning lah, ganti yang water based lah, yang ramah lingkungan ya. Yang aman. Yang jangka panjang buat teman-teman lebih oke gitu. Terus tadi kembali ke Butrip ya kok ya. Yes. Kembali ke Butrip. Kita masih punya 2 nih, Purwokerto sama Tegal, yang nanti di sana kita akan bikin sedikit kejutan juga di Purwokerto dan di Tegal, dan juga terakhir di Semarang yaitu Festival Tukang gitu. Nanti jangan lupa teman-teman yang di Tegal, yang di Purwokerto ikuti kita untuk bisa gabung di Butrip. Nah, closing dengan Kosendi yang berprofesi sebagai dulu kuliahnya dokter fakultas UGM lagi, terus tapi kuliahnya ya S2 bisnis, dan sekarang memulai bisnis dan sampai hari ini di bisnis. Ada nggak sih tips buat teman-teman yang mungkin teman-teman mau memulai bisnis atau mungkin lagi di persimpangan sama kayak Kosendi dulu nih yang sekarang lagi berkarir tapi juga punya sisi aku sebenarnya tuh pengennya bisnis gitu, cuman karena suatu keadaan yang membuat mereka harus memilih, itu Kosendi ada tipsnya yang gimana Kosendi udah mengalami nih fase-fase itu. Jadi, ada bisa di-sharing nggak buat teman-teman gitu? Jadi itu kayak proses yang panjang ya untuk menentukan. Memang harus bisa benar-benar mengidentifikasi sendiri. Karena saya tuh juga pada akhirnya belajar ada prinsip namanya ikigai. Ketika memang kamu merasa nyaman dengan apa yang kamu kerjakan, itu kamu akan mengerjakan itu dengan lebih lebih legowo, lebih enak, lebih senang. Jadi akhirnya nggak terbeban ketika menjalani pekerjaan itu gitu loh. Jadi memang mesti mengidentifikasi dari diri sendiri itu sebetulnya kelebihannya dan kenyamanan itu bekerja di bidang apa, dan yang di situ dieksplor. Karena pada pengalaman saya nih, orang mau bekerja apapun, sekecil apapun itu porsinya di dunia, ketika dia melakukan itu dengan tekun, dia pasti akan bisa mendapatkan porsi yang besar. Jadi gitu ya. Ya, jadi memang harus menyadari apa yang menjadi kelebihan dari diri sendiri, apa yang memang disukai dan nyaman, dan ketika itu dieksplor kemudian dijalankan bersamaan pasti akan lebih semangat ya.
dibanding dengan kita itu berproses pada kekurangan kita. Wah ternyata aku tuh nggak bisa begini, wah ternyata aku tuh nggak bisa begitu. Nah, tapi di sisi lain ketika kita benar-benar melihat nih, setiap talenta saya ada di mana nih, kelebihan saya ada di mana nih. Kayak pada saat itu bukan saya nggak suka jadi dokter juga, bukan sih. Saya juga happy juga. Tapi gimana ya, karena udah dari kecil ya bekerja di toko, jadi itu sudah effortless buat saya, dan pada saat itu saya pun juga enjoy juga. Akhirnya ya udahlah, jalanin aja. Ketika itu memang dirasa baik dan tidak merugikan orang lain dan tidak mengambil milik orang lain, dan itu memang benar-benar membuat kalian merasa sedikit lebih happy, udah jalanin aja. Ya, satu lagi teman-teman nih. Saya tadi agak melihat, dan kemarin saya juga beberapa postingan ternyata Coach Hendy kan tampil di depan nih. Ini saya dapat tulisan ini kok. Segunung harapan, seutas yakin pasti bisa. Oh iya. Nah, itu boleh ceritain kok untuk teman-teman semua, ini arti dari slogan ini tuh apa? Nih, segunung harapan, seutas yakin pasti bisa. Itu kok saya ditempel di mana-mana tuh. Nah itu apa itu kok makna dari kata-kata ini itu? Jadi yang membuat saya terus berjalan sampai di hari ini adalah ketika saya memiliki harapan. Jadi misal ada banyak hal lah di dalam proses hidup saya itu di mana saya merasa putus asa, tapi kembali lagi harapan itu yang membuat saya tetap selalu berjalan. Sehingga saya selalu menanamkan prinsip ini kepada internal perusahaan kami, ataupun terutama di internal dulu ya, karena bagaimana nanti supaya mereka bisa ke eksternal. Karena membangun bisnis itu menurut saya bukan lagi mana barang yang bagus, mana barang yang murah, tapi juga harus disertai dengan karakter yang tepat. Sehingga saya pengen ini sebetulnya setiap stakeholder yang ada yang berhubungan dengan kami itu datang dengan harapan. Karena ketika itu dikumpulkan nih, misalnya harapannya si A, si B, si C, supplier A, supplier B, supplier D, pembeli A, pembeli B, pembeli C, itu dikumpulkan menjadi sebuah gunung. Ya kan, menjadi sebuah gunung atau gunung harapan. Nah, sedangkan setiap orang itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Jadi misal contohnya Mas Cakim nih, keyakinannya mungkin berbeda dengan saya. Tapi apakah keyakinan itu bisa dinilai? Karena keyakinan itu bagaikan seutas tali antara kita dengan Tuhan, yang itu mungkin tipis, tidak bisa dilihat, dan bisa jadi sangat kuat atau sangat rapuh. Namun ketika ini dikumpulkan nih bersama-sama nih, seutas keyakinan Mas Cakim, seutas keyakinan saya, pembeli A, pembeli B, pembeli C, dan lain-lain, jadilah itu seutas keyakinan yang besar, sehingga dari situ harapan itu pasti bisa tercapai. Karena dengan keyakinan yang pasti, dengan keyakinan yang kuat, itu bagaimana kita pasti akan mengusahakan untuk mencapai harapan tersebut. Kira-kira begitu. Oke, jadi segunung harapan, seutas yakin pasti bisa. Itu ya kayak. Oke kok, terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan waktu bersama kita untuk bisa sharing, ngobrol. Mungkin nanti di lain waktu kita akan sambung lagi obrolan kita, karena mungkin masih panjang kok. Kita masih perlu detail, kan tadi kan kalau pesannya kan kita masih belum detail ya. Kan aku sebenarnya tertarik nih membahas yang lebih detail lagi tentang perjalanan karir dari Coach Hendy, yang tadi kan dari seorang dokter kemudian memilih untuk dunia bisnis itu. Nah mungkin itu teman-teman, jangan lupa besok di Purwokerto kita akan hadir di sana bulan Agustus ini, kemudian di bulan September kita akan hadir di Tegal, dan di bulan Oktober kita ketemu di Festival Tukang di Polines Semarang. Mungkin itu aja dari kita. Salam sehat. Salam sehat.